Kecamatan Wara, Kota Palopo. Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo di segala bidang, sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kecamatan Wara merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang ada di wilayah Kota Palopo saat ini. Wara merupakan unsur pelaksana teknis otonomi daerah di bidang pelayanan publik berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 61 Tahun 2006 tentang struktur organisasi, kedudukan, dan tugas pokok fungsi kecamatan. Kecamatan Wara mempunyai luas wilayah keseluruhan 11,49 km persegi dengan batas-batas administrasi kecamatan, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wara Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wara Timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara Selatan, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Bungkajang. Adapun orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan Kota Palopo, Kecamatan Wara berjarak 1,2 km persegi. Tipologi Kecamatan Wara ini sendiri adalah kawasan pemukiman, perumahan, perkantoran, pusat jasa dan perdagangan, serta persawahan. Secara administrasi, Kecamatan Wara dibagi menjadi 6 kelurahan. Kelurahan Dangirako. Kelurahan Dangirako dipimpin oleh Hadi Dewantara, memiliki luas wilayah 1,97 km persegi dan dihuni oleh 4.358 jiwa dan merupakan kelurahan dengan tipologi jasa dan juga perdagangan. Potensi yang dimiliki Kelurahan Dangirako saat ini juga memiliki potensi sebagai kelurahan dengan akomodasi hotel dan juga penginapan yang cukup memadai. Kelurahan Pajadesang memiliki luas wilayah 1,98 km persegi dan dihuni oleh sekitar 4.599 jiwa. Kelurahan Pajadesang memiliki tipologi kawasan pemukiman, persawahan, peternakan, dan juga jasa perdagangan. Potensi Kelurahan Pajadesang ini merupakan kelurahan dengan areal persawahan yang cukup luas di Kecamatan Wara. Kelurahan Topotika. Kelurahan Topotika saat ini dipimpin oleh Mahmud. Kelurahan Topotika memiliki luas wilayah 6,8 km persegi dan dihuni sekitar 5.287 jiwa. Kelurahan Topotika mempunyai tipologi sebagai kelurahan dengan kawasan perkantoran, kawasan pemukiman, dan juga pusat UMKM dengan kerajinan dan juga industri kecil. Kelurahan Topotika saat ini juga memiliki potensi di sektor pariwisata dengan keberadaan cagar budaya di wilayah Tanah Bangkala yang terletak di halaman kantor Wali Kota Palopo di Kelurahan Topotika. Kelurahan Boting. Kelurahan Boting saat ini dipimpin oleh Muhammad Rizal, memiliki luas wilayah 7,8 km persegi dan dihuni oleh sekitar 5.361 jiwa. Kelurahan Boting ini mempunyai tipologi sebagai kawasan pemukiman, perkantoran jasa, dan juga peternakan. Potensi yang dimiliki Kelurahan Boting pada sektor pariwisata khususnya wisata religi, yaitu keberadaan gereja Piniel yang merupakan gereja tertua di Kota Palopo yang berlokasi di Jalan Oputo Sapaile. Kelurahan Amasangan. Kelurahan Amasangan saat ini dipimpin oleh Sahar. Kelurahan Amasangan memiliki luas wilayah 1,28 km persegi dan dihuni oleh sekitar 3.445 jiwa. Kelurahan Amasangan memiliki tipologi sebagai kelurahan dengan sektor jasa dan perdagangan. Pada Kelurahan Amasangan terdapat juga potensi wisata dengan keberadaan objek wisata situs budaya Istana Kedatuan Luwu. Dan terakhir, kelurahan yang keenam, Kelurahan Lagaligo. Kelurahan Lagaligo saat ini dipimpin oleh Nana Adriana. Kelurahan Lagaligo memiliki luas wilayah 2,38 km persegi dan dihuni oleh 3.908 jiwa. Kelurahan Lagaligo mempunyai karakter geografis di bidang jasa dan perdagangan, 48 RW, 120 RT. Kelurahan Dangirako memiliki 6 RW dan 20 RT. Potensi wisata di Kecamatan Wara.
Yang pertama, Museum Istana Datu Luwu. Museum Istana Datu Luwu atau Istana Langkanai ini dibangun pada tahun 1920 dan terletak di Jalan Haji Hasan, Kelurahan Amasangan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Museum ini menjadi salah satu tempat bersejarah di Kota Palopo. Di dalam istana ada dua bangunan, yang satu bergaya arsitektur khas Eropa, dan di sebelah kirinya miniatur Sauraja atau rumah yang ditempati keturunan raja atau kaum bangsawan. Kedua bangunan ini berisikan beberapa peninggalan sejarah Luwu. Bangunan khas Eropa ini berdominasi warna hijau untuk pintu serta kusen pada pintu dan jendela. Temboknya dicat putih polos, warna emas juga terlihat mendominasi di sela-sela jendela. Di depannya juga terdapat halaman yang dihiasi beberapa bunga dan tiang bendera. Sauraja terbuat dari kayu dengan warna cat dasar coklat tua dan warna emas pada bagian tangga. Bangunan itu bertingkat 2, bagian bawah dibuat lapang dan terlihat mobil diparkirkan. Lantai 2 untuk menyimpan koleksi museum. Di depan Sauraja, monumen berbentuk patung tangan yang dibangun pada tanggal 23 Januari 1948 berwarna coklat keemasan yang tengah memegang badik ke arah langit. Monumen ini bertuliskan Todopuli Temalara dengan cat berwarna merah yang bermakna keberanian memperjuangkan kebenaran. Kemudian Tanah Bangkala. Tanah Bangkala merupakan tempat bersejarah yang terkait langsung dengan prosesi pelantikan Datu Luwu. Tanah Bangkala ini terdiri dari 3 tempat penting, yaitu Salekoe, Pancai, dan Matirowalie. Salekoe merupakan tanah lapang yang berfungsi sebagai tempat uji fisik dan mental Datu di Luwu. Di Salekoe inilah Datu yang menjadi kandidat Pajung bersemedi dalam rangka menghayati prinsip bahwa pemerintah adalah pengayom rakyat. Yang ketiga, bangunan eks rumah sakit. Bangunan eks rumah sakit Sauri Gading terletak di Jalan Samiun, Kota Palopo, Kelurahan Amasangan. Bangunan ini dulunya difungsikan sebagai rumah sakit umum yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial pada tahun 1920. Bangunan ini pernah difungsikan sebagai tempat perkantoran dinas tata ruang dan kantor wali kota, dan sekarang bangunan ini difungsikan sebagai rumah sakit Palamai. Gereja Piniel Palopo terletak di Jalan Oputo Sapaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Sulawesi Selatan, Kota Palopo. Gereja Piniel Palopo terletak di Jalan Oputo Sapaile, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Gereja ini berdiri di tengah-tengah kota. Gereja Piniel didirikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1920 yang dibawa oleh misionaris Sending, sebuah organisasi yang bergerak dalam penyebaran agama Kristen Protestan. Gereja Piniel telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui peraturan Wali Kota Palopo nomor 6 tahun 2014 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.